Islam yang masih sangat kental dengan desain gotik. Masjid Agung Cordoba yang sebelumnya berfungsi sebagai kuil Romawi, Visigoth Katedral, dan gereja Kristen kini menjadi Katedral Diocese Cordoba. Namun ada saja wisatawan muslim yang melaksanakan sholat di area mihrab. Bahkan sebagian umat Islam di Spanyol berjuang untuk mendapatkan izin beribadah di Masjid Katedral ini. Sayangnya Uskup Agung Cordoba menolak permintaan mereka. Selain Masjid Katedral, masih banyak juga jejak peninggalan Islam di Cordoba. Salah satunya kompleks Istana Madinat Al-Zahra yang disebut-sebut sebagai keajaiban abad pertengahan. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Bingkai Berita Ramadan. Pemirsa, seperti kita ketahui, Islam itu pernah berjaya di Spanyol hampir 800 tahun dan meninggalkan sejumlah warisan peradaban. Yang paling fenomenal adalah kompleks Istana Madinat Al-Zahra. Saking megahnya, istana ini disebut-sebut sebagai keajaiban abad pertengahan. Luar biasa ya, tapi sayangnya nih sekarang kita cuma bisa melihat reruntuhannya doang, Ras. Tapi masih indah kok, masih cantik. Masih cantik ya. Nah, selain Istana Madinat Al-Zahra, warisan peradaban apa lagi ya yang kira-kira masih tersisa di Cordoba? Berikut liputannya. Keajaiban dunia, itulah julukan yang pernah melekat pada kota Cordoba di abad pertengahan. Terletak di Spanyol Selatan, dahulu Cordoba menjadi kota peradaban Islam sekaligus kota tercanggih di Eropa. Kejayaan Cordoba tak lepas dari peran bangsa Moor, sebutan untuk umat Islam dari Afrika Utara yang memerintah Spanyol selama hampir 8 abad. Antara tahun 711 hingga 1492. Pada masa kekuasaan Khalifah Abdurrahman III, peradaban Cordoba maju pesat, sehingga tak ada tandingannya di Eropa. Saat 99% orang Eropa masih buat huruf, Cordoba sudah memiliki sekitar 800 sekolah umum dan 70 perpustakaan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Di kota ini juga berdiri universitas termasyhur dan menjadi kebanggaan umat Islam. Dari universitas inilah dunia menyerap ilmu pengetahuan. Seni, sastra, dan sejumlah cabang ilmu pengetahuan berkembang pesat di Cordoba. Pusat intelektual di Eropa ini juga telah melahirkan sejumlah ilmuwan dan ulama termasyhur. Sejarah mencatat kota ini memiliki 700 masjid, 50 rumah sakit, dan sekitar 900 pemandian umum. Ya, di abad ke-9 dan ke-10, Cordoba telah berhasil mencapai masa keemasan, hingga pada taraf kemewahan yang belum pernah tercapai sebelumnya. Khalifah Abdurrahman III merupakan salah satu tokoh penting dalam kejayaan Cordoba. Di masa kepemimpinannya sejumlah mahakarya tercipta. Salah satunya Madinat Al-Zahra alias kota yang bersinar. Kompleks istana ini terletak di kaki Gunung Sierra Morena atau lebih dikenal dengan Lembah Guadalquivir. Ini adalah salah satu keajaiban zaman di abad ke-10. Konon Khalifah Abdurrahman III mempersembahkan istana ini untuk sang istri tercinta, Az-Zahra. Namun sebenarnya Madinat Al-Zahra dibangun untuk keperluan politik, termasuk mengontrol pergerakan kelompok asing yang masuk ke wilayah kekuasaan Khalifah. Kompleks istana seluas 112 hektar ini dibangun bertingkat-tingkat dengan gaya arsitektur Islam.
Bagian atas adalah kediaman sang khalifah serta pusat pemerintahan. Sementara bagian paling bawah adalah kota sebenarnya yang berisi perumahan, pemandian umum, dan Masjid Al-Jama'. Masjid Al-Jama' merupakan salah satu bangunan pertama yang dibangun di kota ini dan sholat Jumat pertama kali dilaksanakan di masjid ini tahun 1941. Pembangunan kompleks istana sekaligus kota kecil ini memakan waktu hingga 40 tahun. Namun sayang, umurnya tak sampai 1 abad. Kota yang pernah didiami 12.000 penduduk ini rusak berat karena dijarah. Pada abad ke-19, reruntuhan Madinat Al-Zahra ditemukan, namun baru 10% dari luas sesungguhnya. Pemirsa, hancurnya kompleks Istana Madinat Al-Zahra bukan berarti kejayaan Islam Spanyol runtuh selamanya. Ya, karena sekarang Islam itu bangkit kembali di negeri Matador ini. Seperti apa kehidupan umat muslim Spanyol? Jangan kemana-mana, tetap di Bingkai Berita Ramadan. Robi, ternyata populasi umat muslim Spanyol terus meningkat dan sekarang Islam menjadi agama terbesar kedua di Spanyol setelah Katolik. Nomor 2. Luar biasa ya, dan bahkan Spanyol diprediksi menjadi pusat muslim terbesar di Eropa 20 tahun mendatang. Tapi tetap aja sih ya, nggak mudah menjalani kehidupan sebagai muslim di negara ini. Nah pemirsa, potret kehidupan muslim di Spanyol sekaligus akan mengakhiri kebersamaan kita pada hari ini. Saya Soraya Larasati. Dan saya Robi Purba. Sampai jumpa, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat syahadat kembali berkumandang di negeri Matador, Spanyol. Kali ini bukan hanya 1, tapi puluhan penganut Katolik yang bersyahadat. Ya, populasi muslim di Spanyol memang terus bertambah. Mayoritas merupakan imigran asal Maroko dan Aljazair. Selebihnya adalah warga Spanyol yang menjadi mualaf. Salah satunya Vicente Mota Alvaro. Sekitar 15 tahun lalu, penganut Katolik taat ini memutuskan menjadi seorang muslim. Alvaro mengenal Islam lewat tetangganya, seorang imigran asal Aljazair. Ketertarikannya pada Islam semakin kuat setelah Alvaro mempelajari Al-Quran. Ia lantas bersyahadat saat berusia 20 tahun. Pada akhir tahun 1960-an, jumlah muslim di Spanyol hanya puluhan ribu orang saja. Dakwah Islam kembali menggeliat setelah Ian Dallas, mualaf asal Skotlandia, mengajarkan kembali agama Islam. Ian yang mengubah namanya menjadi Syekh Abdul Qadir Asyufi ini memadukan ajaran Sufi dengan tradisi Andalusia, Spanyol Selatan. Meski sempat dikritik kalangan tertentu, Syekh Abdul Qadir terus melakukan syiar Islam. Dakwanya tak hanya memikat umat muslim saja, tapi juga kalangan non-muslim. Dan satu persatu mereka pun bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Islam telah menorehkan sejarah panjang di negeri Matador sejak tahun 711 Masehi. Bermula saat bangsa Moor menguasai Andalusia yang meliputi Perancis Selatan, Portugal, dan Spanyol. Islam masuk untuk membebaskan rakyat Spanyol dari penindasan Roderick, Raja Goth yang berkuasa di masa itu.
Meski datang sebagai pemenang, Islam tidak serta-merta bersikap arogan. Sebaliknya, Islam tetap memberikan toleransi kepada penduduk Spanyol untuk menganut agama yang mereka yakini. Raja-raja Muslim juga menjamin keamanan penduduk yang ingin beribadah di gereja ataupun sinagog. Di bawah kekuasaan Islam, kerukunan antar umat beragama di Spanyol terjalin selama hampir 8 abad. Salah satu buktinya adalah Puente Romano alias jembatan Romawi yang bersanding dengan menara Arab Muslim di kota Cordoba. Cordoba merupakan pusat peradaban Islam di abad pertengahan. Tak heran jika di kota ini kita bisa melihat warisan kejayaan umat Muslim. Salah satunya Casa Andalusi. Rumah yang dibangun pada abad ke-12 ini mencerminkan kediaman bangsa Moor Muslim dari Afrika Utara. Rumah ini dilengkapi patio, taman dengan air mancur yang menjadi simbol ketenangan dan kesejukan. Di sudut lainnya terdapat benda-benda yang berkaitan dengan perjalanan Islam Andalusia. Menyusuri setiap bagian Casa Andalusi, saya seolah ikut merasakan kejayaan Islam di abad pertengahan. Setelah cahaya gemilang itu sempat meredup selama ratusan tahun, kini Islam perlahan bangkit kembali di Spanyol. Hal ini ditandai dengan meningkatnya populasi Muslim yang terkonsentrasi di sejumlah wilayah seperti Madrid, Catalonia, dan tentu saja Andalusia, Spanyol Selatan. Kini Islam telah menjadi agama terbesar kedua sejak pertama kali diakui di tahun 1967 melalui Undang-Undang Kebebasan Beragama. Diperkirakan jumlah umat Islam di Spanyol sekitar 2 juta orang. Bahkan Spanyol diprediksi akan menjadi pusat muslim terbesar di Eropa 20 tahun mendatang. Namun sebagai minoritas, umat muslim di negara ini harus menghadapi berbagai persoalan. Salah satunya ketersediaan tempat ibadah. Pasalnya saat ini Spanyol hanya ada sekitar 13 masjid dan 1.000 tempat yang dialihfungsikan sebagai masjid.